Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya berada di sebuah gubuk ya. Kalau orang Sunda namanya saung. Nah, ini miliknya Mbah Harjo. Ini Mbah Harjo. Dan alhamdulillah kita kali ini akan sama-sama menyaksikan sekaligus juga mendokumentasikan, ya, mengabadikan lah ya, sebuah momen yang luar biasa sih bagi petani, apalagi kalau bukan waktunya panen. Nah, sebelum kita ke lokasi tempat di mana padi itu dipanen, saya akan coba-coba bincang-bincang dulu dengan pemiliknya ini. Ini Mbah Harjo. Mbah, siapa Mbah? Ya, Mbah Harjo ini pemilik sawah ini yang akan dipanen. Kemudian di belakang sana juga putranya ya, putra dan menantunya. Ini memang ya anaknya petani, tapi kalau yang ujung sana ini mbaknya, istrinya ini kayak orang kota ini. Wajah-wajahnya bukan wajah petani ini. Wajah metropolitan. Assalamualaikum Mbah. Ya, Mbah, ya. hari ini panen ya Mbah ya? Iya. Ya. Mbah, boleh tahu ini padi apa Mbah? Padi Inpari 32. Inpari 32 Mbah ya. Nah, itu teman-teman bisa terlihat di sana sebuah alat canggih sih. Alat pemanen yang bisa dilakukan dengan cepat. Namanya apa nih alatnya nih Mbah? Maksi. Ya, di sini biasanya disebut dengan maksi. Nah, Mbah, ini kalau boleh tahu berapa hektar Mbah luasnya? 2 hektar. 2 hektar ya Mbah ya? 2 hektar, luar biasa. Dan alhamdulillah ini teman-teman padinya cukup lumayan. Ini merupakan salah satu varietas unggulan ya Mbah ya. Jadi teman-teman, ini saya berada persis di daerah pesawahan yang padinya siap untuk dipanen dan memang telah berlangsung proses pemanenan pada kali ini. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang saya tampak sebuah alat untuk memanen padi ya, alat yang canggih, karena kalau dahulu pemanen ini bisa dilaksanakan atau dikerjakan memakan waktu beberapa jam bahkan beberapa hari karena memang dilakukan secara manual. Tetapi saat ini para petani dengan kemajuan teknologi sehingga bisa memangkas waktu panen dan dengan efektif dan efisien, tidak memerlukan banyak tenaga ya, banyak sumber daya, otomatis juga menekan kos atau biaya pemanenan. Oke teman-teman, sekarang kita coba mendekat kepada titik di mana alat pemanen itu dilakukan ya, sehingga kita bisa melihat dengan jelas seperti apa proses pemanenannya dengan memakai alat yang sangat membantu ini, yaitu alat pemanen dengan teknologi sehingga tidak lagi memerlukan tenaga dan budget yang lebih tinggi. Jadi saya masih berjalan di pematang ya, di sebuah ya kalau biasa disebut dengan galengan ya, yaitu tempat di mana pemisah bisa juga dikatakan sebagai gulutan yang bisa kita lakukan atau tempat kita untuk berjalan berada di tengah-tengah sawah. Nah teman-teman, daerah ini memang daerah di mana tanaman padi, para petani ini menjadi bagian yang diunggulkan. Bahkan pencanangan menjadi swasembada padi ini dilakukan dan diprogramkan oleh pemerintah daerah melalui Kementerian Pertanian sampai di tingkat atau di level yang paling bawah, dan yaitu misalnya Dinas Pertanian dan juga Balai Benih, kemudian juga komponen-komponen yang lainnya yang tentu saja saling berkolaborasi, saling menunjang terhadap kesuksesan pemanenan tersebut. Mulai dari awal pembibitan, penyediaan bibit, kemudian pemupukan, dan ya sampai kepada maintenance lainnya ya, karena banyak juga hal-hal yang harus di-approach, termasuk juga misalkan adalah banyaknya hama yang akan mengganggu tanaman padi tersebut. Nah, teman-teman, ini operator dari alat Maxi yang dipakai untuk
padi kita kali ini. Semoga teman-teman masih bisa mendengar suara saya dengan jelas. Nah teman-teman, kita bisa lihat suasana pada saat memanen. Ternyata pada saat yang bersamaan juga banyak burung-burung yang diuntungkan ya. Ini burung walet, kita bisa lihat ya. Semoga teman-teman suaranya bisa masih terdengar ya. Ini ternyata kenceng banget mesinnya ini ya. Burung walet dia merasa banyak diuntungkan nih dia, karena dihadirkan banyak serangga. Nah, kita lihat bagaimana burung walet ini seperti bahagia, dia berpesta. Dia mendapatkan banyak makanan ya. Karena serangga yang terusik akibat dari mesin itu. Nah, disitulah serangga yang memang menjadi makanan dari burung walet, dan sekaligus juga burung walet pada saat yang bersamaan dia tahu di mana pada saat-saat seperti ini memang banyak serangga yang keluar, sehingga dia pun ikut berburu. Jadi teman-teman, yang berburu bukan hanya petani untuk mendapatkan padi, tetapi ternyata burung-burung walet pun juga ikut berpesta mendapatkan serangga sebagai bahan makanannya. Nah teman-teman, saat ini saya sudah berada di dekat alat pemanen padi yang sangat membantu sekali buat para petani. Dan kita coba akan mendekat lagi sehingga kita bisa dengan jelas meliputnya, kemudian bagaimana proses-proses dari pemanenan tersebut. Ini teman-teman, pada saat posisi alat sedang break dan menurunkan hasil dari panennya. Nah, kita bisa lihat, kita saksikan. Jadi dari dekat bisa tampak sekali hasil dari panennya yang memang ya, bisa kita lihat. Nah, ini hasil padinya. Gimana Mas Agus? Bisa diceritakan gak ini kualitas dari padi yang dihasilkan dari panen ini? Alhamdulillah lumayan baik. Alhamdulillah ya. Musim tanam gadu. Oh iya, jadi seperti musim tanam rendengan. Oh iya, jadi teman-teman, ini adalah saatnya panen, bukan panen yang utama ya Mas Agus ya. Tetapi boleh dikatakan bonus, yaitu panen di saat gadu. Oh iya ya. Nah, ini teman-teman kembali menurunkan hasil dari panennya, karena memang tidak mungkin diselesaikan dulu 1 hektar misalkan, apalagi 2 hektar, tapi harus dicicil ya. Begitu alat penampung yang ada di mesin panen ini penuh, maka operator menghentikan sejenak dan menurunkan keluar terlebih dahulu. Setelah itu baru dilanjutkan kembali. Ayo Mas, boleh nanya-nanya ya? Mas, kalau sepenuh ini berapa karung? Bisa 20, bisa 15. Satu alat ini ya, penuhnya? Iya. Oh ya, habis itu. Lokasi juga. Oh gitu? Iya. Habis itu diturunkan dulu, kemudian kembali lagi ya? Iya. Oke. Nah, gimana teman-teman? Asik nggak? Kalau panen begini, rasanya kita juga yang lihat ikut bahagia ya teman-teman. Karena ya semua kita makan dari Pak Tani ya kan. Kalau Pak Tani nggak ada nggarap sawah, nggak ada menghasilkan padi, kita semua pasti akan kelaparan.
Nah ini teman-teman, kita berada di gubuk, berada di saung. Gimana, enak nggak? Nah pasti asik nih. Nah gimana Mas Agus? Kayaknya Mas Agus juga ikut andil ya dalam penanaman padi ini ya? Bantu-bantu aja. Ya bantu-bantu. Mbaknya gimana Mbak ngelihat panen padi ini? Ya, Seneng ya? Bersyukur lah. Bersyukur ya. Apalagi panennya memuaskan hasilnya. Alhamdulillah Mbak ya. Terus Mbaknya ke depan pingin nanam padi juga nggak? Mbaknya nanam saham kalau Mbaknya. Ikutlah anaknya Pak Tani kok udah ikut. Nah teman-teman, sekarang kita akan ngobrol santai dengan Mbah Harjo ya, yang memang menjadi pemilik dari sawah ini. Nah Mbah, kita ulangi Mbah. Jadi kalau kendala-kendalanya tadi kan apa? Air ya Mbah ya? Air, memang kita belum punya sistem irigasi yang support, yang bisa memenuhi kebutuhan air di sawah. Nah sekarang ini masih tak ada hujan Mbah ya sifatnya itu ya? Jadi kita betul-betul hanya mengharapkan hujan. Itu pun kalau hujannya kebanyakan banjir ya Mbak ya? Iya. Air dari laut pasang. Oh air laut nyampe sini ya Mbak? Kalau pasang kita membuah. Iya iya. Terus Mbak kalau hamanya apa tadi, tikus? Tikus, Wareng, semut malam, walang sangit ya Mbak ya. Tapi untuk sampai saat ini masih bisa diatasi ya Mbak ya? Iya. 50% bisa ya. 50% bisa diatasi. Nah Mbah, kalau menurut Mbah ini Mbah, keberadaan Dinas Pertanian itu sangat membantu nggak Mbah? Maksudnya perhatian dari Dinas Pertanian ke petani itu gimana kalau menurut Mbah sendiri? Baik-baik aja. Baik aja ya Mbah ya? Oh, jadi mereka itu biasanya membantunya dari sisi apa Mbah? Dinas Pertanian itu? Ya, makan pembibitan. Pembibitan. Apalagi? Ya masalah kebersihan irigasi. Oh, kayak paret-paret gitu ya Mbak ya? Kalau pengawasan dia sering aja Mbak ya ke lapangan ya? Petugas pertanian ya? Sering juga. Oh iya iya. Mbah, kalau panen 2 hektar tuh pakai mesin ini kira-kira butuh waktu berapa lama Mbah? 4 jam. 4 jam ya? 4 jam 2 hektar ya? Wah kalau gitu bantu banget ya Mbak. Dulu kalau kita panen itu kan manual Mbak, pakai tangan itu perlu banyak orang ya kan? Kalau manual 10 hari. 10 hari. 1 hektar. Iya, saya dulu ingat waktu kecil Mbah, kalau waktu panen gini kan, itu namanya derep ya Mbak ya. Derep, perlu orang banyak, terus juga pokoknya harus masakan dan lain-lain. Nah dengan ada alat ini Mbak ya, kita lebih diuntungkan ya Mbak ya, dimudahkan ya, lebih praktis, efisien, mungkin juga biayanya, bebannya jadi lebih rendah ya Mbak ya. Agak lumayan jauh lah Mbak ya.